Namaku Anita, seorang wanita sederhana berusia 32 tahun. Hidupku tak pernah berlebihan, tapi aku selalu bersyukur. 5 tahun lalu, aku menikah dengan pria yang kupikir akan menjadi sandaran hidupku hingga tua, Rangga. Awalnya, rumah tangga kami penuh tawa dan kebahagiaan. Meski kami tidak bergelimang harta, aku merasa cukup hanya dengan kehadirannya yang selalu membuatku merasa istimewa. Aku bekerja sebagai seorang staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk membantu Rangga yang kala itu baru merintis bisnis bengkel kecil-kecilan. Kami saling mendukung satu sama lain. Aku membantu dari sisi keuangan, sedangkan Rangga berusaha keras mengembangkan bengkelnya. Waktu itu aku benar-benar percaya bahwa kerja keras kami akan membuahkan hasil dan membuat kami semakin bahagia. Namun, kebahagiaan itu perlahan memudar. Sekitar setahun terakhir, sikap Rangga mulai berubah. Ia semakin jarang pulang tepat waktu, seringkali alasannya karena pekerjaan. Aku sempat percaya begitu saja karena kupikir bisnisnya sedang berkembang pesat. Tapi lama-kelamaan, instingku sebagai istri merasakan ada yang tidak beres. Mas, kenapa akhir-akhir ini pulangnya selalu larut malam? Bengkelnya sampai seberapa sibuk sih? Tanyaku suatu malam ketika ia baru pulang hampir tengah malam. Rangga menatapku dengan tatapan kesal. Namanya juga kerja, Nita. Kalau aku nggak kerja keras, siapa yang mau kasih makan kamu? Jangan banyak tanya deh, bikin capek. Aku tercekat mendengar ucapannya. Dulu, Rangga adalah suami yang sabar dan penuh perhatian. Kini, nada bicaranya selalu tinggi dan sinis. Aku mencoba menenangkan diri. Aku nggak maksud apa-apa, Mas. Aku cuma khawatir. Belakangan ini kamu kelihatan capek banget. Aku cuma pengen kamu jaga kesehatan. Rangga mendengus, lalu masuk ke kamar tanpa menjawab. Malam itu aku menangis diam-diam. Ada rasa sakit di dadaku, tapi aku mencoba menahan diri untuk tidak berprasangka buruk. Puncak kecurigaanku terjadi ketika suatu siang, aku tak sengaja melihat pesan masuk di ponselnya. Saat itu Rangga sedang mandi, dan ponselnya berdering. Dari layar notifikasi terlihat nama, sayangku, dengan emotikon hati. Kamu udah transfer buat tas kemarin, kan? Jangan lupa ya, aku lagi naksir cincin baru di mall. Kamu kan sayang aku? Jantungku berdegup kencang. Rasanya dunia runtuh di hadapanku. Aku mencoba menelan ludah, berharap ini hanya gurauan. Namun setelah kubuka chat itu, yang seharusnya tidak kulakukan, aku justru menemukan kebenaran pahit. Rangga sudah berbulan-bulan berhubungan dengan wanita bernama Lydia, seorang wanita cantik yang kutahu adalah tipe perempuan yang hanya peduli pada uang dan kemewahan. Aku merasa seluruh tubuhku gemetar. Air mataku mengalir begitu saja. Selama ini, uang yang kukumpulkan bersama Rangga ternyata digunakan untuk membahagiakan perempuan lain. Malamnya, ketika Rangga pulang, aku memberanikan diri untuk bertanya. Mas, siapa Lydia? Aku baca chat di HP kamu tadi. Rangga langsung kaget, tapi wajahnya cepat berubah menjadi penuh amarah. Kamu nggak punya hak buat ngotak-atik HP aku. Kamu nggak percaya sama aku, ya? Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu diam-diam kasih uang dan belikan barang untuk wanita itu? Aku ini istrimu, Mas. Kamu sadar nggak, kita ini hidup masih pas-pasan, tapi kamu malah buang-buang uang buat pelakor. Suaraku bergetar, penuh emosi. Rangga menatapku dengan tatapan merendahkan. Jangan sebut dia pelakor. Kamu tahu nggak, Lydia itu lebih ngerti aku daripada kamu. Dia nggak cerewet, nggak ngatur-ngatur, nggak bikin aku pusing. Kamu tuh cuma tahu nuntut ini itu. Kata-katanya menusuk hatiku. Aku tidak pernah menyangka Rangga yang dulu lembut, kini tega membela wanita lain di depanku. Malam itu pertengkaran hebat pun pecah. Kami saling berteriak, saling menyalahkan, dan aku tak bisa lagi menahan tangis. Sejak malam itu, hubungan kami semakin renggang. Rangga sering pulang larut malam, bahkan terkadang tidak pulang sama sekali. Ketika kutanya, ia hanya menjawab dengan dingin, aku di bengkel. Jangan ikut campur urusan aku. Aku mencoba bertahan. Aku masih berharap Rangga akan sadar bahwa rumah tangga ini masih bisa diperbaiki. Namun, semua harapanku hancur ketika suatu hari aku dipanggil ke bengkel Rangga oleh salah satu pegawainya.
Bu Anita, maaf, saya nggak tahu harus cerita ke siapa. Tapi uang bengkel sudah hampir habis. Pak Rangga sering ambil uang kas buat beliin barang-barang mahal untuk cewek itu, kata pegawainya lirih. Aku terdiam, menahan rasa sakit yang semakin dalam. Jadi benar, semua jerih payah kami, semua uang yang kami tabung bersama, dihabiskan untuk Lydia. Malam itu, ketika Rangga pulang, aku menegurnya. Mas, sampai kapan kamu begini? Kamu habiskan uang kita buat perempuan itu. Apa kamu nggak mikir masa depan kita? Apa kamu nggak kasihan sama aku? Rangga tertawa sinis. Masa depan? Aku nggak lihat masa depan sama kamu, Nita. Kamu nggak ngerti aku. Lydia itu tahu gimana cara bikin aku bahagia. Kalau kamu nggak bisa nerima, kita cerai aja. Aku terpaku mendengar kata cerai keluar dari mulutnya. Hatiku seperti ditusuk ribuan jarum. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk pria ini, tapi balasannya hanya penghinaan dan pengkhianatan. Beberapa malam setelah pertengkaran itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua perjalanan hidup kami. Aku menyadari bahwa bertahan dengan suami yang sudah tidak mencintaiku hanyalah membuang-buang waktu. Aku layak untuk bahagia, aku layak untuk dihargai. Keesokan paginya, dengan mata sembab, aku menatap Rangga yang sedang bersiap pergi. Baik, Mas. Kalau kamu sudah nggak butuh aku, kita cerai saja. Aku nggak mau terus bertahan dengan orang yang lebih memilih pelakor daripada istrinya sendiri. Rangga menatapku kaget, tapi kemudian tertawa kecil. Bagus, kamu akhirnya ngerti juga. Aku nggak pernah nyesel ninggalin kamu. Hatiku hancur. Tapi anehnya, di balik rasa sakit itu, ada kekuatan baru yang muncul. Aku sadar, ini saatnya aku berdiri sendiri, tanpa Rangga. Aku harus membuktikan bahwa aku bisa hidup lebih baik tanpa dia. Proses perceraian berlangsung cepat. Rangga bahkan tidak berusaha menahanku. Dia lebih memilih hidup dengan Lydia, wanita yang hanya peduli pada uang dan kemewahan. Hari itu, ketika surat cerai ditandatangani, aku menatap Rangga untuk terakhir kalinya sebagai suami. Ingat, Mas, aku mundur bukan karena aku kalah dari pelakor itu. Aku hanya nggak mau buang waktu hidupku untuk orang yang nggak tahu cara menghargai. Rangga hanya tersenyum sinis. Kita lihat nanti, Nita. Kamu bakal nyesel ninggalin aku. Aku tidak menjawab. Dalam hatiku, aku berjanji, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Hari-hari setelah perceraian terasa begitu berat bagiku. Ada rasa kosong, seakan separuh hidupku hilang. Aku sudah tidak lagi tinggal di rumah kontrakan yang dulu kami tempati bersama. Semua kenangan manis berubah menjadi luka. Aku memutuskan kembali ke rumah kecil peninggalan almarhum orang tuaku, sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Setiap malam aku menangis, bukan karena masih mencintai Rangga, tapi karena rasa kecewa yang mendalam. Bayangan bagaimana aku dulu mati-matian bekerja demi rumah tangga, sementara dia justru menghamburkan uang untuk wanita lain, terus menghantuiku. Namun, di tengah rasa sakit itu, ada bisikan kecil di hatiku. Bangkitlah, Nita. Kamu harus buktikan kalau kamu bisa hidup lebih baik tanpa dia. Aku menghabiskan beberapa minggu pertama setelah perceraian dengan menata ulang hidupku. Aku berhenti menyalahkan diri sendiri. Selama ini, aku merasa gagal sebagai istri karena tidak bisa membuat suamiku bahagia. Tapi lama-lama aku sadar, masalah ini bukan salahku. Cinta yang tulus tidak seharusnya diukur dengan materi. Jika Rangga lebih memilih wanita penguras uang, itu karena ia tidak tahu cara menghargai kesetiaan. Tidak semua orang bisa melihat emas di dalam batu, kata sahabatku, Rara, ketika datang menemuiku. Rara adalah satu-satunya teman yang selalu ada untukku. Ia melihatku menangis, jatuh, dan kembali berdiri. Nita, kamu terlalu berharga untuk menangisi orang yang gak ngerti nilai dirimu. Ayo bangkit, kamu punya potensi besar, katanya sambil menggenggam tanganku. Kata-kata Rara menjadi penyemangatku. Aku memutuskan untuk berhenti fokus pada masa lalu dan mulai merencanakan masa depanku. Meski sudah resmi bercerai, Rangga masih berusaha menghubungiku. Awalnya aku pikir dia ingin meminta maaf atau sekadar bertanya kabar. Tapi ternyata tidak. Nita, kamu masih punya tabungan kan? Pinjami aku dulu. Lydia mau buka butik,
Aku butuh modal, ucapnya tanpa rasa bersalah lewat telepon. Aku tercengang. Mas, kamu sadar nggak? Kita udah cerai. Dan kamu masih berani minta uang sama aku? Buat pelakor itu pula? Jangan sebut dia pelakor. Lydia itu calon istri aku. Kamu ini, ya, dasar wanita nggak tahu diri. Kamu dulu juga hidup dari uang aku, katanya ketus. Aku menarik napas panjang, menahan emosi. Mas, dulu kita hidup dari uang kita bersama, bukan uang kamu. Dan sekarang, maaf, aku nggak mau ikut campur lagi. Hidupmu bukan urusanku. Aku langsung menutup telepon. Tanganku gemetar. Bukannya menyesal atau malu, Rangga malah semakin menjadi-jadi. Aku benar-benar sadar, keputusan untuk bercerai adalah jalan terbaik. Aku tak mau lagi membuang waktu untuk pria seperti dia. Aku masih bekerja di kantor lama sebagai staf administrasi. Tapi gaji bulananku hampir habis hanya untuk biaya hidup sehari-hari. Aku sadar aku butuh tambahan penghasilan. Suatu hari, Rara mengajakku ikut seminar bisnis kecil-kecilan. Nita, kamu punya bakat bikin kue. Kenapa nggak coba bisnis itu? Sekarang banyak kok orang jualan kue online, saran Rara. Awalnya aku ragu. Modalnya dari mana? Tapi setelah kupikir-pikir, aku masih punya sedikit tabungan yang bisa kugunakan untuk memulai. Malam itu, aku membuat kue bolu kesukaanku. Aku memotretnya dan mengunggah ke media sosial dengan caption, bolu homemade fresh from oven. Ada yang mau coba? Tak kusangka, beberapa teman langsung tertarik dan memesan. Rasanya ada kebahagiaan baru yang lahir di hatiku. Dari situ aku mulai rajin membuat kue setiap malam setelah pulang kerja. Aku mengantarkan pesanan di pagi hari sebelum ke kantor. Capek memang, tapi melihat orang senang dengan kue buatanku membuatku merasa hidup kembali. Beberapa bulan setelah perceraian, aku mulai mendengar kabar dari orang-orang tentang kehidupan Rangga. Mereka bilang bengkelnya mulai sepi, karena Rangga jarang mengurusnya. Semua waktu dan uangnya habis untuk Lydia. Suatu malam, aku bertemu dengan salah satu pegawai bengkel yang dulu sempat memberiku informasi. Bu Anita, bengkelnya Pak Rangga sekarang udah mau tutup. Uangnya habis diembat sama cewek itu. Kalau saya boleh jujur, dulu ibu jauh lebih baik sama Pak Rangga. Dia yang salah pilih, katanya dengan nada prihatin. Aku hanya tersenyum tipis. Dulu, aku mungkin akan menangis mendengar kabar itu. Tapi kini, aku tidak lagi peduli. Aku sudah menutup lembaran masa lalu. Meski aku sudah mencoba melupakan Rangga, kadang rasa sakit itu muncul lagi. Ada momen-momen ketika aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku terlalu cepat menyerah? Namun setiap kali bayangan Lydia muncul di pikiranku, bagaimana wanita itu memandangku dengan tatapan merendahkan saat aku bertemu dengannya di sebuah mall, aku tahu, aku tidak salah. Aku ingat betul kejadian itu. Lydia dengan bangga menggandeng Rangga, memamerkan tas mewah di tangannya. Kasian banget kamu, Nita. Kamu nggak bisa bahagiain suami kamu sampai dia cari aku, ucapnya dengan senyum sinis. Aku hanya terdiam waktu itu. Aku menahan diri untuk tidak membalas ucapannya. Aku hanya tersenyum tipis dan berkata, semoga kamu bahagia. Karena suatu saat kamu akan tahu siapa yang sebenarnya rugi. Dan benar saja, dari cerita yang kudengar, Lydia mulai menunjukkan wajah aslinya. Dia sering menuntut uang, mengancam pergi jika tidak diberi. Rangga yang dulu merasa dunia miliknya, kini justru dikuasai oleh wanita itu. Aku semakin bersemangat membangun bisnis kueku. Setiap pesanan bertambah, aku menabung sedikit demi sedikit. Dalam beberapa bulan, aku berhasil membeli oven baru dan peralatan tambahan. Bahkan aku mulai merekrut seorang tetangga untuk membantuku. Rara sering datang untuk memberi semangat. Lihat, Nita. Kamu sekarang udah jauh lebih bahagia, kan? Kamu nggak perlu Rangga lagi, katanya sambil memelukku. Aku tersenyum. Iya, Ra. Sekarang aku sadar, hidupku nggak berakhir hanya karena dia pergi. Justru aku punya kesempatan untuk hidup lebih baik. Setiap kali aku memikirkan masa lalu, aku mengingat kalimat yang menjadi pegangan hidupku. Mundur bukan berarti kalah. Kadang mundur adalah cara untuk menemukan jalan menuju kemenangan sejati. Suatu malam, ponselku berbunyi. Nama Rangga muncul di layar.
Aku sempat ragu untuk mengangkatnya, tapi akhirnya aku menekan tombol hijau. Nita, suaranya terdengar lesu. Aku butuh bantuan. Aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang masih tersisa rasa kasihan, tapi aku menahan diri. Bantuan apa? Tanyaku datar. Bengkel aku udah bangkrut. Aku nggak punya uang. Lydia, dia ninggalin aku. Aku nggak tahu harus gimana, suaranya terdengar gemetar. Aku menarik napas panjang. Di masa lalu, mungkin aku akan langsung membantu. Tapi sekarang aku berbeda. Mas, aku ikut prihatin. Tapi kamu harus tanggung jawab atas keputusanmu sendiri. Aku nggak bisa nolongin kamu, jawabku tegas. Rangga terdiam beberapa saat. Kamu udah nggak sayang aku lagi, ya? Aku menutup mata, menahan rasa sakit. Mas, aku pernah sayang sama kamu. Tapi kamu yang buang itu semua. Sekarang aku cuma ingin melanjutkan hidupku. Aku memutuskan telepon itu dengan hati yang mantap. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kelegaan. Aku tidak lagi terikat oleh masa lalu. Kini aku fokus pada diriku sendiri. Bisnis kueku berkembang pesat, bahkan mulai dilirik oleh beberapa kafe di kota untuk menjadi pemasok. Aku merasa berada di jalur yang benar. Aku tahu jalan yang kutempuh masih panjang. Tapi aku tidak takut. Aku yakin suatu saat aku akan berada di puncak kesuksesan. Dan pada saat itu, aku tidak akan lagi menoleh ke masa lalu. Setelah berbulan-bulan berjuang menata hidup, aku mulai merasakan sedikit demi sedikit cahaya baru. Rasanya seperti berdiri di atas tanah yang dulu rapuh, namun kini mulai kokoh karena kakiku sendiri yang membangunnya. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan berbeda. Dulu, ketika masih bersama Rangga, aku selalu terburu-buru menyiapkan sarapan, menyiapkan pakaiannya, lalu berangkat kerja dengan pikiran bercabang. Kini, aku hanya fokus pada diriku sendiri, pada impianku, dan pada masa depan yang ingin kuraih. Bisnis kueku yang awalnya hanya sebatas pesanan dari teman-teman dekat, kini berkembang. Berkat promosi di media sosial dan rekomendasi mulut ke mulut, pesanan datang semakin banyak. Bahkan aku sering kewalahan menerima orderan, terutama ketika ada momen khusus seperti hari raya atau acara ulang tahun. Di awal, semua kujalani sendirian. Setelah pulang kerja pukul 5 sore, aku langsung menuju dapur, menyiapkan bahan-bahan kue, dan mulai membuat pesanan hingga larut malam. Terkadang aku hanya tidur 3 atau 4 jam saja. Tubuhku lelah, tapi hatiku puas. Setiap kali menerima testimoni dari pelanggan yang bilang kueku enak dan mereka ingin memesan lagi, semangatku seperti bertambah 2 kali lipat. Aku lihat kamu makin sibuk, Nita. Kamu yakin kuat? Tanya Rara suatu malam saat datang ke rumah. Aku tersenyum, menahan kantuk. Aku harus kuat, Ra. Ini jalanku. Aku nggak mau selamanya jadi pegawai. Aku mau punya usaha sendiri. Aku mau sukses. Rara menepuk bahuku. Aku yakin kamu bisa. Kamu punya mental baja? Rangga pasti nyesel ninggalin kamu. Aku hanya tertawa kecil. Aku nggak peduli lagi soal dia. Hidupku sekarang bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bisa. Aku sadar bahwa untuk sukses, aku tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan membuat kue. Aku harus paham bagaimana cara mengelola bisnis. Karena itu, di sela-sela kesibukan, aku mencari video tentang manajemen usaha, membaca buku tentang pemasaran, dan mengikuti kelas online gratis tentang bisnis kecil. Awalnya memang membingungkan. Banyak istilah bisnis yang asing di telingaku. Tapi aku terus belajar. Aku mulai memikirkan cara mengemas kue dengan menarik. Aku memesan box kue yang cantik dengan logo bertuliskan Nita's Bakery Home with Love. Saat pertama kali memegang box kue dengan logo usahaku sendiri, aku hampir meneteskan air mata. Ini adalah langkah pertamaku menjadi pengusaha. Di tengah semangatku membangun usaha, masa lalu masih mencoba menghantuiku. Rangga tiba-tiba datang ke rumahku suatu malam. Nita, aku cuma mau bicara sebentar, katanya ketika kubuka pintu. Wajahnya terlihat kusut, jauh berbeda dari pria yang dulu selalu tampil rapi. Aku berdiri di ambang pintu, menahan diri untuk tidak mengizinkannya masuk. Ada apa? Tanyaku datar. Aku minta maaf. Aku salah ninggalin kamu.
Lydia, dia ninggalin aku. Semua uangku habis, katanya dengan suara parau. Hatiku terasa perih, tapi aku tidak menunjukkan simpati. Mas, kamu sadar enggak? Semua ini akibat perbuatan kamu sendiri? Kamu yang milih jalan itu. Aku tahu, Nita. Tapi aku sekarang enggak punya siapa-siapa. Aku butuh bantuanmu. Suaranya hampir seperti orang yang putus asa. Aku menarik napas dalam-dalam. Mas, aku sudah bilang. Hidupmu bukan urusanku lagi. Kamu harus bangkit sendiri. Aku juga berjuang sendirian setelah kamu buang aku. Rangga menunduk, tidak berkata apa-apa lagi. Aku menutup pintu dengan perasaan campur aduk. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku sadar, orang yang pernah kusayang kini hanya bayangan dari masa lalu. Semakin banyak pesanan yang datang, aku mulai berpikir untuk fokus di bisnis kue. Pekerjaan di kantor sudah tidak lagi memberi kepuasan, apalagi gajinya tidak sebanding dengan penghasilan dari pesanan kue yang kini meningkat pesat. Rara mendukung keputusanku. Kalau kamu yakin, berhenti aja dari kantor. Fokus di kue. Kamu udah punya pelanggan tetap, katanya. Aku bimbang, tapi akhirnya aku memberanikan diri. Aku mengajukan resign dengan hati mantap. Atasan di kantor sempat terkejut, tapi aku menjelaskan bahwa aku ingin serius menekuni bisnis sendiri. Hari pertama setelah resmi keluar dari kantor, aku merasa bebas sekaligus takut. Bebas karena tidak lagi terikat rutinitas membosankan, tapi takut karena kini aku harus benar-benar bertanggung jawab pada usahaku sendiri. Tidak ada lagi gaji bulanan yang bisa kuandalkan. Berkat kerja keras dan dukungan beberapa teman lama, aku berhasil menyewa sebuah ruko kecil di pinggir jalan raya. Aku menata interiornya sederhana tapi nyaman. Di depan ruko, terpampang papan nama, Nita S. Bakery. Hari pertama membuka toko, aku sangat gugup. Tapi di luar dugaan, banyak pelanggan yang datang, terutama dari media sosial. Mereka penasaran dengan kue-kue homemade yang sering aku posting. Aduh, Mbak Nitanya ini, ya? Aku sering pesan bolu kukusnya, enak banget. Sekarang punya toko sendiri? Hebat, deh, ujar salah satu pelanggan dengan senyum lebar. Aku tersenyum haru. Iya, Mbak. Makasih banyak sudah dukung usaha saya dari dulu. Hari itu aku merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Semua kerja keras, tangis, dan rasa sakitku akhirnya mulai terbayar. Beberapa minggu setelah tokoku buka, aku mendengar kabar dari tetanggaku bahwa Rangga benar-benar bangkrut. Bukan hanya bengkel yang tutup, tapi juga dia terjerat utang karena Lydia meminjam uang atas namanya lalu kabur. Dia sekarang sering nongkrong di warung, Nita. Mukanya kusut, kayak orang bingung gak tahu mau ngapain, cerita tetanggaku. Aku hanya mengangguk. Ada rasa iba, tapi aku tidak lagi ingin ikut campur. Rangga telah memilih jalannya sendiri. Aku tidak mau lagi menjadi tempat dia bergantung setelah dulu dia merendahkanku. Suatu hari, seorang manajer kafe datang ke tokoku. Mbak Nita, kami tertarik dengan produk kue Mbak. Bagaimana kalau kami kerjasama? Kue Mbak bisa jadi menu di kafe kami, katanya. Aku nyaris tidak percaya dengan tawaran itu. Aku setuju dan segera menyiapkan sampel produk untuk mereka. Kerja sama itu berjalan lancar, dan penjualanku meningkat drastis. Rara menepuk bahuku. Aku bangga sama kamu, Nita. Lihat, hidupmu sekarang jauh lebih baik. Kamu bahkan bisa punya cabang kafe sendiri nanti. Aku tersenyum. Aku akan terus berusaha. Ini baru permulaan. Setiap kali aku menatap papan nama tokoku, aku selalu teringat satu hal, jika dulu aku tidak berani mundur dari Rangga, aku tidak akan sampai di titik ini. Kadang Tuhan memisahkan kita dari orang yang salah agar kita bertemu dengan kehidupan yang lebih baik. Malam itu, saat aku menutup toko dan menghitung hasil penjualan, aku menatap langit sambil tersenyum. Aku bisa tanpa kamu, Rangga. Aku bahkan lebih bahagia sekarang. Waktu berjalan cepat. Sementara aku sibuk dengan tokoku yang kian ramai, kehidupan Rangga justru semakin terpuruk. Berita tentang keadaannya sering sampai ke telingaku, entah dari tetangga lama atau mantan pegawainya. Setiap kali aku mendengar kisahnya, aku hanya menghela napas. Aku tidak lagi marah, tapi aku yakin bahwa hidup memang selalu punya cara sendiri untuk memberi pelajaran.
Bengkel kecil yang dulu kami rintis bersama kini hanya tinggal cerita. Menurut kabar dari orang-orang, Rangga mulai jarang mengurus bengkel setelah berhubungan dengan Lydia. Ia lebih sibuk mengantar belanjaan Lydia, menghabiskan uang untuk membelikan perhiasan, tas bermerek, dan segala hal mewah yang diminta oleh wanita itu. Tak lama setelah kami bercerai, Lydia berhasil membujuk Rangga untuk menjual beberapa peralatan bengkel demi modal membuka butik. Tapi butik itu ternyata hanya bertahan 3 bulan. Lydia yang tak tahu cara mengelola usaha justru menggunakan modal untuk belanja barang-barang pribadi, hingga akhirnya semua habis. Setelah itu, Lydia mulai sering bertengkar dengan Rangga. Mereka ribut soal uang hampir setiap hari. Hingga suatu hari, Lydia benar-benar meninggalkannya. Ia kabur dengan membawa sisa uang tabungan Rangga, bahkan sepeda motornya ikut dibawa lari. Aku mendengar kabar itu dari Rara. Nit, kamu gak penasaran lihat si Rangga sekarang? Dia kayak orang kalah perang. Aku lihat dia di pasar, bajunya lusuh, rambutnya gak terurus, kata Rara sambil menyeruput kopi di tokoku. Aku hanya tersenyum tipis. Aku gak perlu lihat, Ra. Hidup udah kasih dia pelajaran. Aku gak perlu balas dendam. Tak lama setelah kabar Lydia kabur, aku mendengar gosip bahwa wanita itu kini menggandeng pria lain yang lebih kaya. Rupanya, Rangga hanyalah batu loncatan baginya. Banyak orang yang dulu memuji kecantikan Lydia, kini justru mencibirnya. Dasar cewek matre. Baru kemarin habisin uang si Rangga, sekarang pindah ke orang kaya, begitu komentar orang-orang. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Inilah yang dulu sudah coba aku peringatkan pada Rangga. Tapi dia terlalu buta dengan pesona Lydia. Ada rasa lega melihat semua itu terungkap. Bukan karena aku bahagia melihat Rangga menderita, tapi karena aku sadar bahwa aku tidak salah mengambil keputusan meninggalkannya. Sementara itu, kehidupanku berubah drastis. Usahaku berkembang pesat. Pesanan dari kafe terus bertambah, dan aku mulai mendapat kontrak dari beberapa toko roti besar yang ingin menjual produkku. Aku mempekerjakan 4 karyawan baru untuk membantu di dapur, termasuk seorang kasir. Setiap hari tokoku ramai oleh pelanggan. Aku nggak nyangka, Nit, usaha kamu bisa sejauh ini. Aku ikut bangga, kata Rara suatu hari sambil memandang tokoku yang kini lebih modern. Aku juga nggak nyangka, Ra. Kadang aku mikir, kalau aku nggak pernah jatuh, mungkin aku nggak akan berani bangun sebesar ini, jawabku sambil tersenyum. Di momen itu, aku sadar bahwa kesuksesan bukan hanya soal uang, tapi juga keberanian untuk memulai dan tidak menyerah. Suatu sore, saat aku sedang mengecek stok bahan kue di toko, pintu tokoku terbuka. Aku menoleh, dan saat melihat siapa yang masuk, napasku tercekat. Rangga. Dia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang jauh berbeda dari dulu. Kulitnya lebih gelap, tubuhnya kurus, dan bajunya lusuh. Ada tatapan malu di matanya saat melihatku. Nita, ucapnya lirih. Aku terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, ada apa, Mas? Rangga menunduk. Aku nggak tahu harus kemana. Aku butuh pekerjaan, Nita. Tolong aku. Aku memandangnya lama. Bagian dari diriku masih terkejut melihat kondisinya sekarang. Dulu, dia pria yang penuh percaya diri. Sekarang, dia bahkan sulit menatap mataku. Mas, kamu sadar nggak? Dulu kamu yang buang aku. Kamu yang bilang aku nggak pantas buat kamu. Sekarang kamu datang, minta kerja sama aku, tanyaku, suaraku tegas. Aku tahu aku salah, Nita. Aku bodoh. Lydia cuma memanfaatkan aku. Aku nggak punya apa-apa lagi. Tolong, aku cuma minta kesempatan kerja, suaranya memohon. Aku menarik napas panjang. Ada rasa iba, tapi aku juga teringat semua luka yang dia berikan padaku dulu. Aku tidak ingin begitu saja memberinya kemudahan, karena hidup telah memberinya pelajaran keras. Mas, aku nggak janji apa-apa. Tapi aku butuh waktu untuk mikir. Datang lagi besok, kataku akhirnya. Rangga mengangguk pelan, lalu pergi dengan langkah gontai. Saat aku melihat punggungnya menjauh, ada rasa campur aduk di hatiku. Aku tidak membencinya, tapi aku juga tidak bisa begitu saja melupakan masa lalu. Malamnya, aku menceritakan kejadian itu pada Rara. Dia minta kerja, Ra. Bayangin, Rangga yang dulu hina aku,
sekarang datang minta tolong, kataku. Rara mengernyit. Terus, kamu mau nolong dia? Aku terdiam. Aku nggak tahu. Di satu sisi, aku nggak mau dendam. Tapi di sisi lain, aku nggak mau dia pikir aku gampang kasihan. Rara memegang tanganku. Nit, ini bukan soal balas dendam. Kamu udah di posisi atas sekarang. Kalau kamu terima dia kerja di tempatmu, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu kuat. Tunjukin kalau kamu bisa tetap profesional. Aku termenung mendengar kata-kata Rara. Benar, mungkin ini bukan soal masa lalu. Ini soal seberapa besar aku bisa mengendalikan emosiku dan menunjukkan siapa diriku sekarang. Keesokan harinya, Rangga datang lagi. Dia terlihat canggung saat berdiri di depan tokoku. Nita, aku siap kerja apa aja. Aku nggak punya pilihan lain, katanya lirih. Aku menatapnya dengan mata yang dingin tapi penuh wibawa. Mas, kalau aku kasih kamu kerja, kamu sanggup? Aku nggak butuh orang yang setengah hati. Rangga mengangguk cepat. Aku sanggup. Aku akan kerja apa aja. Aku menghela napas, lalu berkata, baiklah. Aku bisa terima kamu, tapi hanya sebagai OB. Kamu harus mulai dari bawah, Mas. Dia terlihat terkejut, tapi kemudian menunduk. Aku terima, Nita. Terima kasih banyak. Aku menatapnya. Ini bukan balas dendam. Ini pelajaran. Aku ingin dia belajar bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang paling kaya atau berkuasa, tapi oleh kesetiaan dan kerja keras. Hari pertama Rangga bekerja sebagai OB di perusahaanku terasa canggung. Beberapa karyawan kaget melihatnya. Ada yang berbisik-bisik, tapi aku tidak peduli. Aku hanya berkata pada semua karyawan, dia karyawan kita, perlakukan dia seperti kalian memperlakukan orang lain. Jangan ada yang meremehkan. Meski begitu, aku tahu Rangga merasa malu. Aku melihatnya membersihkan lantai dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi aku tidak bisa menghiburnya. Aku hanya ingin dia belajar menghargai sesuatu yang dulu dia buang begitu saja. Malam itu, saat aku pulang, aku berdiri di depan kaca dan menatap diriku sendiri. Aku tersenyum. Aku tidak lagi wanita lemah yang dulu selalu menangis karena pengkhianatan. Aku kini adalah wanita mandiri yang bisa memilih jalanku sendiri. Dan aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Aku masih punya mimpi yang harus kukejar, dan masa lalu tidak akan pernah menghalangiku lagi. Hari-hari berjalan dengan ritme yang semakin berbeda sejak Rangga bekerja di perusahaan kueku sebagai OB. Meskipun aku sudah tidak memiliki rasa cinta padanya, aku tidak bisa memungkiri bahwa setiap kali melihatnya menunduk, menyapu lantai, atau membawa gelas kopi untuk karyawan, ada rasa getir di hatiku. Bukan karena aku kasihan, tetapi karena dulu dialah yang dengan penuh kesombongan meremehkanku, dan kini keadaan berbalik 180 derajat. Aku tidak pernah bersikap kasar padanya. Aku memperlakukannya sama seperti karyawan lain, bahkan lebih tegas agar dia tahu bahwa di tempat ini, aku adalah atasannya, bukan wanita yang dulu pernah ia hina. Suatu pagi, ketika aku baru saja tiba di kantor, Rangga datang membawakan secangkir teh hangat ke mejaku. Ini, Nita. Maksudku, Bu Nita, katanya gugup. Aku menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Taruh di sana. Dia menurut, lalu mundur perlahan. Aku melihat sekilas wajahnya yang dipenuhi rasa malu. Ada kantong hitam di bawah matanya, tanda kurang tidur, mungkin karena memikirkan hidupnya yang hancur. Mas, kalau kerja di sini, jangan canggung. Aku nggak butuh rasa kasihan dari kamu, aku butuh profesionalitas, kataku tegas. Dia menunduk. Iya, Bu. Aku bisa merasakan betapa berat hatinya memanggilku, Bu. Sekarang, padahal dulu dia yang selalu merasa lebih tinggi dariku. Hidup memang punya cara unik untuk mengajarkan kita arti kerendahan hati. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan reuni dari teman-teman SMA. Awalnya aku ragu untuk datang. Setelah semua yang terjadi dalam hidupku, aku tidak ingin terlihat seolah sedang pamer. Tapi Rara mendorongku untuk hadir. Kenapa enggak? Kamu punya banyak hal yang bisa kamu banggakan sekarang, Nit. Kamu bukan lagi perempuan yang dulu diremehkan. Kamu sukses. Ayo, datang.
Biar orang lihat siapa kamu sekarang, katanya semangat. Aku hanya tertawa. Aku nggak pengen pamer, Ra. Tapi, ya, mungkin ini saatnya aku ketemu lagi dengan teman-teman lama. Rara tersenyum nakal. Siapa tahu, ada yang dulu naksir kamu tapi nyesel nggak bisa dapetin kamu. Aku hanya menggeleng. Tapi dalam hatiku, aku mulai berpikir bahwa mungkin reuni ini bisa menjadi ajang untuk menunjukkan bahwa aku bukan lagi Anita yang lemah dan penuh luka. Entah bagaimana, kabar tentang reuni itu sampai ke telinga Rangga. Saat jam istirahat, dia memberanikan diri mendekat ke ruanganku. Nita? Bu Nita, kamu mau ke reuni SMA? Tanyanya pelan. Aku mengerutkan dahi. Ya, kenapa? Dia menunduk. Aku cuma mikir, dulu aku juga kenal beberapa teman kamu. Kalau mereka tahu keadaan aku sekarang, aku malu. Aku menatapnya, mencoba membaca pikirannya. Mas, hidup ini bukan soal gengsi. Kamu gak perlu mikirin apa kata orang. Fokus aja kerja di sini. Dia terdiam, lalu mengangguk. Iya? Aku bisa melihat rasa malu itu nyata di wajahnya. Tapi aku tidak bisa membiarkan rasa itu mengganggu pekerjaanku. Aku tidak lagi hidup untuk menyenangkan dia atau siapapun. Malam reuni akhirnya tiba. Aku mengenakan gaun sederhana namun elegan berwarna pastel, dengan riasan tipis yang membuatku tampak anggun. Rara menemaniku ke tempat acara, sebuah restoran mewah di pusat kota. Begitu aku masuk, beberapa teman langsung mengenaliku. Anita? Ya ampun, kamu cantik banget sekarang. Aku hampir nggak kenal, seru salah satu temanku, Dini. Aku tersenyum ramah. Terima kasih, Din. Kamu juga masih awet muda. Sepanjang malam, aku mendengar banyak teman memujiku. Beberapa dari mereka kaget saat tahu aku punya usaha sendiri dan cukup sukses. Keren banget, Nit. Kamu inspirasi, loh, kata teman-teman lain. Aku hanya bisa tersenyum. Dulu, aku sering merasa minder karena penampilanku yang sederhana. Tapi malam itu, aku sadar, kesuksesan tidak diukur dari seberapa mewah pakaianmu, tapi dari seberapa keras kamu berjuang untuk hidupmu. Di tengah acara, ada seseorang yang tidak sengaja membicarakan nama Rangga. Kamu tahu nggak, Rangga, suami Anita dulu? Aku dengar dia jatuh miskin gara-gara cewek pelakor, katanya sambil terkekeh. Beberapa teman langsung melihatku, tapi aku hanya tersenyum tenang. Iya, kita memang sudah berpisah. Dan itu keputusan terbaik yang pernah aku ambil, jawabku dengan tegas. Rara yang duduk di sebelahku menambahkan, Anita sekarang jauh lebih sukses tanpa dia. Jadi nggak perlu bahas orang yang udah jadi masa lalu. Suasana langsung berubah. Aku merasa lega karena bisa mengatakan itu dengan hati yang ringan. Beberapa hari setelah reuni, aku mendengar dari karyawan bahwa Rangga datang ke toko dengan wajah muram. Rupanya dia tahu dari media sosial tentang reuni itu. Aku lihat kamu di foto reuni. Kamu kelihatan bahagia, Nita, katanya lirih saat kami bertemu di gudang. Aku menatapnya sebentar. Karena aku memang bahagia. Aku nggak lagi terikat sama masa lalu yang bikin aku sengsara. Dia menunduk. Aku nyesel, Nita. Kalau aku bisa balik ke masa lalu, aku nggak akan ninggalin kamu. Aku menghela napas. Penyesalan kamu nggak akan ubah apa-apa, Mas. Kita nggak bisa mundur. Yang bisa kita lakukan cuma belajar dari kesalahan dan terus maju. Rangga terdiam. Aku tahu kata-kata itu menusuk hatinya, tapi itu adalah kebenaran yang harus ia terima. Beberapa minggu kemudian, ada pertemuan bisnis besar dengan salah satu investor. Aku memimpin rapat di ruang utama. Semua karyawan, termasuk Rangga yang bertugas menyiapkan minuman, ada di sana. Saat aku mempresentasikan rencana ekspansi usahaku, aku bisa melihat tatapan Rangga dari ujung ruangan. Ada campuran rasa kagum, malu, dan penyesalan di matanya. Mungkin baru kali ini dia sadar, wanita yang dulu dia hina ternyata jauh lebih hebat dari yang ia kira. Setelah rapat selesai, investor itu berkata, Bu Anita, saya terkesan dengan visi Anda. Perusahaan Anda punya potensi besar. Aku tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya percaya usaha dengan ketulusan pasti akan berhasil.
Dari sudut ruangan, aku melihat Rangga menunduk. Aku tahu apa yang dia rasakan, penyesalan karena telah membuang orang yang kini berdiri di puncak keberhasilan. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, aku duduk sendirian di ruanganku. Aku memandangi foto logo perusahaan yang terpajang di dinding. Aku berhasil, ayah, ibu, bisikku pelan. Aku berhasil meski dulu aku sempat jatuh sedalam ini. Aku tersenyum lega. Masa lalu mungkin pernah melukaiku, tapi kini aku bangkit sebagai versi terbaik dari diriku sendiri. Dan semua itu karena aku berani mundur dari hidup yang tidak menghargai keberadaanku. Pagi itu, ketika aku membuka tokoku, matahari bersinar terang seolah menyambut hari baru dengan penuh semangat. Ada rasa damai yang menyelimuti hatiku. Meski masa laluku penuh luka, kini aku bisa melihat ke belakang dengan senyum, bukan air mata. Semua yang terjadi, termasuk pengkhianatan Rangga, bukanlah akhir dari segalanya. Justru itulah awal dari diriku yang baru, diriku yang lebih kuat. Aku sering merenung, betapa dulu aku pernah merasa sangat kecil dan tak berarti. Aku selalu menempatkan Rangga di atas segalanya, bahkan melebihi diriku sendiri. Setiap senyum yang kuharapkan darinya, setiap kata sayang yang kuinginkan darinya, seolah menentukan harga diriku. Tapi setelah dia meninggalkanku, aku belajar satu hal penting. Cinta sejati dimulai dari menghargai diri sendiri. Ketika aku mulai menerima diriku apa adanya, ketika aku menyadari bahwa aku berhak bahagia tanpa menunggu validasi orang lain, hidupku berubah. Aku tak lagi mencari cinta dari luar, tapi menumbuhkannya dari dalam diri. Dari situlah aku menemukan kekuatan untuk bangkit. Sementara aku semakin melangkah maju, kehidupan Rangga terlihat semakin memprihatinkan. Setiap hari aku melihatnya bekerja membersihkan lantai, mengangkat galon air, dan menyiapkan minuman untuk karyawan lain. Ada kalanya aku melihat tatapan iba dari pegawai-pegawai muda di tokoku. "Bu, itu mantan suami ibu, ya?" tanya salah satu karyawan baruku, Vina, dengan suara hati-hati. Aku mengangguk pelan. "Iya, kenapa?" "Dia kelihatan baik, tapi kasihan banget, Bu. Kok bisa ya hidupnya berbalik seperti ini?" Aku menatap Vina sambil tersenyum tipis. Hidup itu soal pilihan, Vin. Setiap keputusan ada konsekuensinya. Rangga pernah punya kesempatan untuk menghargai apa yang dia miliki, tapi dia memilih jalan lain. Sekarang, dia menuai hasilnya. Aku tak pernah membenci Rangga. Aku hanya belajar menerima bahwa hidup memang adil pada waktunya. Karma bekerja dengan cara yang tidak selalu kita duga. Suatu sore, ketika toko hampir tutup, Rangga memberanikan diri untuk bicara denganku. "Nita, boleh aku bicara sebentar?" tanyanya dengan suara pelan. Aku mengangguk. Kami duduk di ruang staf, hanya berdua. "Aku tahu, aku nggak pantas di sini. Tapi terima kasih sudah memberiku pekerjaan," ucapnya sambil menunduk. Aku menatapnya tenang. "Aku bukan kasih pekerjaan ini karena aku kasihan, Mas. Tapi karena aku percaya semua orang bisa berubah. Ini kesempatan untuk kamu belajar." Rangga menghela napas panjang. Aku nyesel banget, Nit. Kalau aku bisa muter waktu, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku bodoh, buta karena Lydia." Aku menggeleng. "Penyesalan nggak bisa ubah masa lalu, Mas. Aku juga udah nggak mau lihat ke belakang lagi. Kamu jalani aja hidupmu sekarang dengan baik. Itu cukup." Aku melihat mata Rangga berkaca-kaca. Ada penyesalan mendalam di sana. Tapi aku sudah tidak bisa lagi merasakan sakit atau cinta. Semua itu sudah mati. Yang tersisa hanya pelajaran. Bisnisku semakin berkembang pesat. Dalam setahun terakhir, aku sudah membuka cabang kedua dari Nita Es Bakery di kawasan kota yang lebih ramai. Permintaan kue melonjak, dan aku mulai memasok produk ke supermarket besar. Investor yang dulu terkesan dengan presentasiku kini menjadi mitra kerja. Aku pun mulai merekrut lebih banyak karyawan. Dari hanya 4 orang, kini aku memiliki hampir 20 karyawan, termasuk tim pemasaran dan desain. Rara selalu ada untuk mendukungku. "Nit, lihat deh hidup kamu sekarang. Kamu jauh banget dari Anita yang dulu suka menangis karena Rangga," katanya suatu malam ketika kami duduk di teras rumahku. Aku tersenyum. "Iya, Ra.
Aku kadang gak nyangka bisa sejauh ini. Kalau dulu aku gak jatuh, mungkin aku gak akan tahu rasanya bangkit. Rara mengangguk sambil tersenyum. Kamu bukan cuma bangkit, Nit. Kamu melesat jauh ke depan. Rangga sekarang cuma bisa lihat kamu dari kejauhan. Suatu hari, aku mendengar kabar mengejutkan dari salah satu mantan pegawai bengkel Rangga. Bu, Lydia itu sekarang katanya lagi kena masalah. Dia nipu pacar barunya, terus kabur keluar kota, katanya saat membeli kue di toko. Aku hanya mengangguk datar. Lydia sudah tak ada lagi di pikiranku. Aku tidak perlu tahu atau peduli pada hidupnya. Dulu aku sempat membenci wanita itu, tapi sekarang aku hanya merasa kosong mendengar namanya. Aku sudah terlalu sibuk membangun hidupku sendiri untuk membuang energi memikirkan orang-orang yang hanya tahu menyakiti. Balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan bahwa kita bisa bahagia tanpa mereka. Beberapa bulan kemudian, Rangga datang ke ruanganku. Kali ini bukan sebagai OB, tapi untuk mengundurkan diri. Nita, aku mau resign, katanya lirih. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Kenapa? Kamu nggak betah? Dia menggeleng. Bukan itu. Aku malu, Nit. Aku nggak pantas terus ada di sini, melihat kamu sukses sementara aku cuma jadi OB. Aku menatapnya lama. Mas, kerja itu nggak ada yang hina. Justru kamu harus bangga, karena kamu berani mulai dari bawah. Kalau kamu terus kerja keras, suatu hari kamu juga bisa bangkit lagi. Rangga terdiam, lalu menunduk. Kamu tetap baik, ya, Nit. Meski aku udah nyakitin kamu dulu. Aku tersenyum tipis. Aku belajar memaafkan, Mas. Tapi memaafkan bukan berarti aku lupa. Aku cuma nggak mau hidupku penuh dendam. Aku lebih suka fokus ke masa depan. Di malam-malam tenang, aku sering merenung tentang perjalanan hidupku. Dari wanita sederhana yang diremehkan suami sendiri, kini aku menjadi wanita yang mandiri dan sukses. Semua karena aku tidak lagi takut untuk melepaskan. Aku ingat betul hari ketika aku memutuskan mundur dari kehidupan Rangga. Itu adalah keputusan paling sulit sekaligus paling benar yang pernah kuambil. Dulu aku takut sendirian, tapi sekarang aku justru bersyukur karena kesendirian itulah yang membuatku menemukan jati diri. Hidup mengajarkanku satu hal penting. Kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan hal yang lebih berharga. Suatu malam, aku dan Rara duduk di balkon rumahku, memandangi bintang. Ra, kamu tahu nggak? Kadang aku bersyukur sama Tuhan karena aku pernah gagal, kataku pelan. Rara menoleh, sedikit heran. Bersyukur gagal? Iya, kalau nggak gagal, aku nggak akan jadi seperti sekarang. Aku nggak akan punya kekuatan ini, jawabku sambil tersenyum. Rara menepuk tanganku. Kamu benar-benar wanita tangguh, Nit. Aku bangga jadi sahabatmu. Aku tersenyum hangat. Tanpa kamu, aku mungkin gak akan sekuat ini. Kamu yang selalu dukung aku. Kini, aku bukan hanya memiliki usaha yang stabil, tapi juga banyak rencana untuk masa depan. Aku ingin membuka cabang bakery di beberapa kota lain, bahkan berencana membangun brand franchise. Rara sering bercanda, Nita S Bakery nanti bisa jadi sebesar toko roti internasional. Aku hanya tertawa. Amin, Ra. Siapa tahu? Di lubuk hatiku, aku tahu bahwa perjalanan ini baru awal. Aku masih harus terus belajar dan bekerja keras. Tapi kali ini, aku melakukannya dengan hati yang bahagia, bukan karena ingin membuktikan sesuatu pada Rangga, tapi karena aku mencintai diriku sendiri dan hidupku. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku harianku. Mundur dari kehidupan Rangga bukan berarti aku kalah. Justru aku menang karena memilih diriku sendiri. Aku menang karena aku berani memulai hidup baru, meski awalnya penuh air mata. Dan kini, aku melihat betapa indahnya hidup saat kita berani mencintai diri sendiri lebih dulu. Dengan perasaan penuh syukur, aku menutup buku harian itu. Aku siap untuk babak baru dalam hidupku, yang lebih cerah dan penuh harapan. Aku percaya bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti, tetapi dengan menunjukkan bahwa kita bisa lebih bahagia, lebih sukses, dan lebih berharga tanpa orang yang dulu meremehkan kita. Itulah yang kini aku rasakan. Segala luka yang Rangga tinggalkan dulu sudah berubah menjadi kekuatan,
membuatku berdiri di puncak pencapaian yang bahkan tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Nita S. Bakri kini sudah memiliki 3 cabang di kota besar. Permintaan pesanan datang tak henti-henti, bahkan dari luar kota. Aku merekrut lebih banyak karyawan, membentuk tim manajemen profesional, dan menggandeng beberapa investor untuk mengembangkan produk frozen bakery. Setiap kali aku berdiri di depan cabang baru saat grand opening, aku selalu terharu. Aku mengingat diriku dulu, wanita sederhana yang hanya bisa menangis karena pengkhianatan suami. Kini, aku adalah pemilik usaha besar dengan omset puluhan juta setiap bulan. Rara, yang selalu mendukungku, berkata, "Nit, ini yang aku sebut balas dendam elegan. Kamu nggak perlu bicara apa-apa ke Rangga. Kesuksesanmu sudah bicara sendiri." Aku hanya tersenyum. Aku nggak lagi mikirin balas dendam, Ra. Tapi kalau ini bisa jadi pelajaran buat dia, ya biarin aja. Sementara itu, Rangga semakin tenggelam dalam keterpurukan. Setelah berhenti bekerja di tempatku, dia mencoba membuka bengkel kecil di rumah kontrakannya, tapi gagal. Uangnya tak cukup, pelanggannya tak ada. Aku sesekali mendengar kabarnya dari tetangga lama atau karyawan yang masih mengenalnya. "Bu, Rangga katanya sudah nggak punya apa-apa lagi. Motornya dijual, bahkan untuk makan sehari-hari aja susah," cerita salah satu karyawan. Aku menghela napas. Kasihan juga, ya. Tapi ini pelajaran buat dia, jawabku datar. Rara menimpali, dia yang bikin dirinya kayak gitu, Nit. Jangan terlalu kasihan. Dia harus belajar menghargai orang yang dulu dia buang. Aku tahu Rara benar. Rasa iba itu ada, tapi tidak cukup besar untuk membuatku kembali melihatnya dengan cara yang sama seperti dulu. Suatu siang, ketika aku sedang meninjau cabang utama Nita S. Bakery, aku melihat seseorang berdiri di depan pintu masuk dengan wajah lusuh. Aku sempat tidak mengenalinya. Tapi saat dia menatapku, aku tahu, itu Rangga. "Nita?" Suaranya lirih. Aku terdiam sejenak. "Ada apa lagi, Mas?" tanyaku dingin. Dia menghela napas panjang. Aku kehabisan jalan. Aku nggak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa lagi. Aku malu datang ke sini, tapi aku butuh bantuanmu lagi. Tolong, aku bisa kerja apa aja. OB lagi pun nggak apa-apa. Aku memandangnya lama, merasakan campuran iba dan ironi. Inilah pria yang dulu meremehkanku, kini memohon untuk bekerja di perusahaan yang kubangun dengan darah dan air mata. Aku tidak langsung menjawab. Malam itu, aku berdiskusi dengan tim HRD. "Bu, kita sebenarnya kekurangan OB di cabang ini," kata salah satu manajer. "Kalau Bu Nita setuju, kita bisa terima dia lagi. Tapi apakah Ibu nyaman?" Aku menghela napas. Aku nyaman-nyaman aja. Selama dia mau kerja dengan jujur dan sungguh-sungguh, aku nggak keberatan. Anggap saja ini kesempatan dia menebus kesalahan pada hidupnya. Rara yang duduk di sebelahku tersenyum nakal. "Ini karma yang manis banget, Nit. Dulu dia yang merasa lebih tinggi, sekarang dia kerja di bawah kamu. Itu balas dendam terbaik." Aku tersenyum tipis. Aku nggak mau nyakitin dia. Aku cuma mau dia belajar. Seminggu kemudian, Rangga resmi bekerja kembali di perusahaanku. Dia mengenakan seragam OB dengan wajah penuh rasa malu. Namun aku memperlakukan dia sama seperti karyawan lain. Aku memberi instruksi lewat manajer, tanpa perlakuan istimewa. Beberapa karyawan tahu bahwa dia adalah mantan suamiku. Tapi aku sudah menegaskan, di sini kita semua setara. Tidak ada yang boleh menghakimi masa lalu orang lain. Semua punya hak untuk bekerja dengan terhormat. Mendengar itu, Rangga terlihat semakin menunduk. Aku tahu, rasa malu adalah hukuman paling besar yang dia rasakan saat ini. Suatu sore, ketika aku hendak pulang, Rangga menghampiriku. "Nita, aku nggak tahu harus bilang apa lagi. Aku malu, tapi aku mau bilang terima kasih. Kamu sudah baik padaku meski aku dulu jahat sama kamu," katanya dengan mata berkaca-kaca. Aku memandangnya dengan tenang. "Mas, aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Tapi bukan karena aku mau kembali ke masa lalu. Aku memaafkan supaya aku bisa hidup dengan tenang. Aku berharap kamu juga belajar memaafkan dirimu sendiri." Dia menunduk. "Kamu wanita luar biasa,
Nita? Aku bodoh karena nggak pernah sadar itu. Aku tersenyum tipis. Kesadaran itu datangnya terlambat, Mas. Tapi nggak apa-apa. Gunakan waktu ini untuk jadi orang yang lebih baik. Di tengah semua kesuksesan ini, aku merasa damai. Aku tidak perlu balas dendam dengan menyakiti Rangga. Balas dendam terindah adalah ketika aku bisa berdiri di puncak dengan kepala tegak, sementara dia melihat dengan penuh penyesalan. Aku sadar bahwa hidup bukan hanya soal menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita belajar dari luka dan menjadikannya kekuatan. Malam itu, aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit. Aku tersenyum pada diri sendiri. Aku menang, bukan karena kamu kalah, Rangga, tapi karena aku memilih diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku diundang untuk bertemu dengan calon investor besar yang ingin menanamkan modal di Nita S. Bakery. Pertemuan itu berlangsung di hotel mewah. Aku datang dengan penuh percaya diri, mengenakan setelan jas putih elegan. Investor itu kagum dengan laporan keuangan dan rencana bisnis yang kubawa. Bu Anita, saya yakin bisnis Anda bisa berkembang menjadi franchise nasional. Kami siap mendukung, katanya. Di momen itu, aku merasakan kebahagiaan luar biasa. Dulu aku pernah diremehkan, sekarang aku berdiri sebagai pengusaha yang diperhitungkan. Suatu hari, aku melihat Rangga berdiri di depan toko saat jam istirahat. Dia memandang papan nama Nita S. Bakery dengan mata kosong. Aku nggak nyangka kamu bisa sejauh ini, Nita, katanya saat aku mendekatinya. Aku tersenyum ringan. Kamu dulu yang bilang aku nggak akan bisa tanpa kamu. Sekarang buktinya berbeda, kan? Dia menelan ludah. Iya, aku salah besar. Kamu lebih hebat dari yang aku kira. Aku menatapnya. Aku bukan hebat karena ingin balas dendam, Mas. Aku hebat karena aku mencintai diriku sendiri. Itu pelajaran yang aku dapat setelah kamu pergi. Dia terdiam. Aku tahu kata-kataku membuatnya semakin sadar betapa dia kehilangan sesuatu yang tak bisa digantikan. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin fokus pada ekspansi bisnis. Aku mulai berpikir untuk membangun pabrik produksi sendiri agar bisa memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi. Rangga tetap bekerja sebagai OB, menjalani hari-harinya dengan diam. Aku tidak pernah lagi memandangnya sebagai suami atau mantan, tapi hanya sebagai karyawan biasa. Hubungan kami kini sebatas profesional. Di suatu malam yang sunyi, aku menulis di buku harian. Aku mundur dari kehidupanmu bukan berarti aku kalah dari pelakor. Aku memilih pergi karena aku tak mau membuang waktu bersama suami yang lebih memilih wanita penguras uang. Dan lihat sekarang, kamu yang mengemis pekerjaan di perusahaanku, sementara aku berdiri tegak sebagai pemiliknya. Ini bukan balas dendam, ini keadilan semesta. Aku menutup buku itu dengan senyum lega. Perjalananku sudah mencapai puncak kemenangan batin.